أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عفوا كريم ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق وحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وهادي الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث مقام محمد الذي يقبضه بالأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك عن السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعمر في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا ممن يذكرك ولا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan ninggal sira majalis taman ing bergaul ing wong yurugibu kang ademenaken sapa man kae sira dunya dalam dunia wa talaba serta nyupri sapa man wa talaba majalis satiman lan nyupri pergaulane wong yuzahidu kang ngazudaken sapa man kae sira dalam dunia. Al-jinsu utawi jenis iku tamilu condong apa jenis ilal jinsi maring jenis kangone
yaitu medal-medal sapa ba'du setengah jins yang ada pada ning atas setengah kangone al-muhibbu te wong kang demen al-muhibbina atas wong kang demen kabeh hatta yajida sehingga nemu sapa muhib mahbubahu ingkang dan demenine muhibbin dalam sandinge muhibbin al-muhibbuna lillahi ta kang demen karena Allah iku yatahabbuna pada saling demen sapa muhibbun kabeh bi dalam karena Allah wala jarama maka orang namang iku maujud ya ibu demen sapa muhibbu min muhibbin wa yu'ayyidu lan pada muatakan sapa Allahumma ing muhibbin wa sudulan muatakan sabu ba'du setengah muhibbin biwalin kelan setengah kawan ya ta'awanuna pada saling tolong sabu muhibbun ala da'watil khalqi yang atas ngajak makhluk bida'watim kalawan pangajak ing muhibbin ilal imani waring iman wa tauhid lan tauhid wal ikhlas lan ikhlas bil amali ikhlas bil amali dalam biro-biro amali ya khuduna pada ngalam kabeh sapa muhibbun bi aidihim kalan biro-biro tangane muhibbin ya wa yuqibuni nahu lan mangkonaken sapa muhibbun ho ing sapa muhibbun ho ing khalqa ala tariqil haqi atas dari dalam Allah Azza wa Jalla manut sepong iku khodama ngakhodam sapa man ing Allah khudima maka den khodami sapa man wa man ahsana lana sepong iku ahsana gawe bagus sapa man yusanu maka den bagus akan sapa ilahi maring man wa man lana sepong iku yoto berkorban sapa man yu'ti berkorban sapa man yu'to maka bakal den wehi sapa man idza milta tatkala berbuat sirah linari karena neraka kanat maka ana apa anarun neraka iku laka tetep pada sirah godan ing dalam esok kama tadino tudano kaya oleh ngutangi sirah tudano maka den utangi sirah kama takuno kaya oleh nemu sirah kabeh iwallah dan urus sop alaikum atas sirah kabeh amalukum utabira-bira amal sirah kabeh iku amalukum kaya bira-bira kuli atau buruh sirah kabeh sebagaimana kemarin bahwa al-ariful muhibbu la yuhibbu hadhihi wala hadhi wala masi wal haqqi azza wa jalla. Para ahli ma'rifat itu yang memang sudah mabok cinta kepada Allah, dia tidak akan pernah cinta dunia, cinta akhirat, cinta apapun selain Allah. Saya suka ingat ketika diajak sama guru dilatih, begitu melihat mobil mewah pengen enggak? Pengen, istighfarin. Jika melihat rumah mewah pengen istighfarin. Aku tidak ingin ini semua ya Allah, aku hanya ingin Engkau, hanya ingin ridho. Itu pelatihannya begitu, nafsu jadi dilatih nafsu. Kalau nafsu mau pengen banget kendaraan mewah, rumah mewah, pengen banget, uang banyak, pengen banget, istighfarin. Saya bukan pengen itu ya Allah, saya hanya pengen Engkau memiliki segala-galanya. Pengen Engkau teh
hatinya pengen dicintai Allah, pengen cinta Allah, pengen ridho Allah. Kalau udah Allah ridho, jangankan di akhirat, di dunia udah kayak di surga, apapun yang terjadi. Nah, al-arif muhib la yuhibbu hadhi wal hadhi. Para pecinta Allah itu jangankan surga, dunia aja udah nggak doyan. Selain Allah tuh nggak ada di hatinya. Idza tamahu wa tahaqaqa atathu aqsamuhu minad dunya muhana'atan mukafaatan. Kalau udah sempurna keyakinannya, kecintaannya kepada Allah, ya nanti oleh Allah dikasih bagian-bagiannya. Tapi hatinya sudah zuhud, sudah sebagaimana halaman yang lalu, sekepal tanah sama dengan nggak ada apa, sekepal emas, 1 kilo emas sama dengan 1 kilo tanah, sama-sama nggak ada harganya menurut hati mereka. Yang dia tahu ini ciptaan Allah semua. Gitu. Jadi turab dan zahab itu kelihatan sama dia. Segudang emas sama segudang tanah itu sama-sama, nggak ada yang berharga bagi para pemabuk cinta ke Allah. Udah nggak keingetan gitu. Jadi ada tiada, besar kecil, datang pergi biasa aja hati, karena semua yakin itu Allah yang ngatur. Itu al-aliful muhib, udah ma'rifat cintanya ke Allah dahsyat. Kalau udah nyata, udah terpatri di hati, nanti ataku aqsamu minad dunya munatan mukafatan. Nanti oleh Allah dikasih jatahnya. Jadi dikasih senang oleh Allah. Aslinya nggak senang aslinya, tapi dihujamkan senang oleh Allah gitu lah ke hatinya. Aslinya udah nggak doyan kayak gitu. Mau dikasih pesawat termewah, rumah termewah, uang triliunan, nggak mau aslinya. Cuman karena Allah mau ngasih jatah ke dia, dikasih inginnya oleh Allah gitu, dihujamkan senang. Jadi ya kayak nabi kan begitu. Nabi itu apa tuh? Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Dari dunia kalian itu disenangkan oleh Allah di hatiku 3 macam. Gitu. Aslinya udah nggak senang Nabi itu, senangnya hanya ke Allah. Cuman dihujamkan rasa senang oleh Allah, bukan dari nafsu. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tibu, wangi-wangian. Yang kedua nisa, perempuan. Aslinya nggak senang makhluk Nabi, tapi Allah dikasih senang. Lalu ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Salat itu dibikin nikmat bagiku. Hati itu nikmat banget ketika salat. Nah, itu salat itu kan makhluk, tapi dibikin senang oleh Allah karena di sana ada komunikasi batin dengan Allah. Jadi salatnya bukan hanya sujud ruku, Nabi bukan hanya salat luar raga, tapi hatinya, ruhnya bahkan ikut salat. Kalau kita mah badan juga belum kali, bolo-bolo ruh, hati dia masih ngelantur, tapi lumayan. Udah mau sujud udah bagus. Istighfarin ketika ngelantur lagi, istighfarin. Kasih, selalu dikasih cukup oleh Allah hatinya itu, dikasih senang. Apapun dan berapapun jatah dari Allah udah sibuk syukur. Demikian juga orang yang sudah nyampe ke akhirat,
dan cinta akhirat, cinta ibadah, cinta pahala. Wa jami'u ma taraka wara zuhri yarahu inda babil haqqi azza wa jalla. Apapun yang mereka sudah tinggalkan ikutin di belakang, ikutin. Kan kata Abah Uci dulu gitu, al malu zillun zail, harta itu kayak fata morgana. Kelihatan masih jauh mah, waktu masih jauh mah kelihatan itu, begitu deketin hilang. Kejar-kejaran gitu, fata morgana. Kalau belum jatah mah nggak bisa, dikejar susah, kadang-kadang nggak dikejar datang gitu. Kayak bayangan yang hilang. Padahal kalau udah jatah mah pasti nggak akan ketukar, nggak akan meleset. Hanya ikhtiar kita semata-mata ibadah, jemputnya ibadah, ikhtiarnya ibadah, profesionalitasnya juga ibadah, semua niat ibadah. Berjatah atau tidak urusan Allah. Qad sabaqahu ila hunaka li'annahu taraka liwajillah. Semua sudah ada jatah sebetulnya, karena ninggalinnya juga karena Allah, maka didatangkan oleh Allah. Jadi para kekasih Allah itu yu'ti aula awliya'u aqsamahum min al-asya' wa hum bi ma'zilin anha. Walaupun sudah enggak mau karena ada jatah dikasih oleh Allah, dipaksa. Udah enggak doyan, dipaksa oleh Allah gitu. So udah nggak doyan dunia gitu, tapi dunia ngejar-ngejar gitu. Makin zuhud, makin dikejar oleh dunia. Dunia datang merunduk ingin melayani dia. Itulah para pecinta Allah. Kalau kita ngejar-ngejar dunia, jangan temenang-menang deh. Sehingga dihinakan oleh dunia, diledek, dihinakan, dipermainkan, diperbudak gitu. Sehingga dunia jadi jalan permusuhan, dunia jadi jalan saling dengki, saling bunuh bahkan. Naudzubillah. Itulah abdul dunia, diperbudak oleh dunia. Istighfar, istighfar. Huzuzul qalbi batinah, kalau bagian hati mah tersembunyi. Hududun nafsi zahirah, bagian nafsu mah nyata. Nafsu ingin duniawi, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin difasilitasi, ingin disanjung, ingin dilihat, ingin di-follow, ingin di-subscribe. Nafsu semua, nafsu. Ingin dihebatin orang, ketika tidak dihebatin sakit hati. Ingin dimuliakan, ketika dihina sakit. Ingin dikasih, ketika nggak dikasih sakit. Ingin dikasih gede, ketika dikasih kecil sakit. Itu udah dunia semua, nafsu nyata. Fahududul qalbi la ta'ti ila ba'da manin nafsi huzuzahu. Bagian hati tidak akan pernah datang kecuali bagian nafsu sudah terkendali ya. Udah bisa merangan nafsu, mujahadatun nafsi, baru Allah kasih hati itu nyaman. Kalau sudah terus mengendalikan nafsu, dilatih riyadhah, kata Gus Dur, ditirakati di riyadhahi, in fatahat ababu huzuzil qalbi, baru tuh bagian hati oleh Allah dibuka.
Nah, ketika hati sudah tidak butuh selain Allah, hanya butuh ke Allah, ja'atir rahmayan lin nafsi, maka jadilah nafsu itu dirahmati Allah. Tapi itu semua anugerah Allah. Yuqalu li hadzal abdi la taqtul nafsaka, lalu dikatakan, hei fulan, jangan kau bunuh nafsumu. Nggak bisa. Saya pernah ngaji di guru dulu, kita pengen ngebunuh nafsu nggak bisa. Kalau pengen ngebunuh nafsu, bunuh diri dulu. Karena nafsu itu emang diciptakan pada manusia, kecuali malaikat gak ada nafsu. Nafsu itu tidak bisa dibunuh, hanya bisa digutok, kata guru, ditutup, dikendalikan. Nafsu kibir, sombong, tutup, ana tawadu, gitu. Nafsu bakhil, kikir, tutup sama sakhawah, dermawan, dilatih. Nafsu hikdu, benci, dendam, tutup sama pemaaf selalu. Begitu aja Pak repot. Nah, itu sudah mencek guru mah kajen, kiai dipitnah kajen, kiai disantet kajen. Nafsu dendam ditutup dengan balas kebaikan. Itu waduh di guru semua ini, saya menyaksikan dengan mata kepala. Yang nyantet aja dibalas dengan kebaikan. Nafsu riya ditutup dengan ikhlas, digutok. Guru waktu itu ngasih contoh genteng. Genteng itu ingin dihilangin warna aslinya nggak bisa, warna tanah. Tapi bisa ditutup dengan cat coklat, cat merah, itu digutok, ditutup. Sama nafsu begitu. Hasad, nafsu, iri, dengki, tutup dengan ridho bil kismah, ridho dengan semua pembagian Allah. Roja ilal khalqi, tutup dengan hasbi Allah, cukup hanya Allah, jangan pernah berharap ke makhluk. Penyakit. Tulul amal, tutup dengan qasrul amal, jangan merasa masih lama hidup. Belum tentu. Detik demi detik, nafas demi nafas, belum tentu kita masih ada. Sehingga sibuk tobat, sibuk zikir. Nah, la taqtul nafsaka fayatiha bihina idin huzuzuha fatatanawaluha wa yamutma'inna. Nah, kalau udah jinak nafsu itu, maka jadilah nafsul mutmainnah. Kalau diperangi terus, dikendalikan terus, ditutup terus, akhirnya jadilah dia nafsu yang anteng, jinak, jadilah mutmainnah. Da' majalisa may yuraghibu fa fid dunya talaba majalisa jalasati may yuzahidu. Hindari bergaul dengan orang-orang, sering ngobrol dengan orang-orang yang bikin hatimu subur makin cinta dunia. Hindari itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia itu terbagi 3 kelompok. Ada muhibbud dunia, muhibbul akhirah, muhibbullah. Pecinta dunia, pecinta akhirat, surga, dan pecinta Allah. Ini kalau satu frekuensi, masing-masing kelas, ngobrol berjam-jam kuat itu. Yang pecinta dunia, ngobrol ke bisnis berjam-jam kuat. Ngobrolin uang duniawi kuat itu berjam-jam. Kok ngobrolin bola mah? Sampai bebusa. Padahal mah nggak usah diobrolin lagi, udah gol, udah tahu, udah selesai. Itu kurang ajar tadi ya, gelandang kanannya harus ke kiri, dia itu dasar goblok, akhirnya mah gol aja tuh kan. Jadi sia-sia, padahal nggak usah dibahas juga udah terjadi. Dan karena hobi gitu, karena hobi enak aja nih, udah selesai. Itulah back lagi tuh, kurang ajar back, nggak cocok saya itu, harusnya jangan dia, itu gua aja harusnya. Jadi pecinta dunia itu
frekuensinya dengan para pecinta dunia. Kalau ngobrolin harta, tahta, kedudukan, wanita, waduh, udah bisa berjam-jam. Karena satu frekuensi. Pecinta akhirat, pecinta surga, itu juga akan nyambung kepada para pecinta akhirat. Ganjaran, balasan Allah, kenikmatan-kenikmatan. Kalau sedekah, balasannya sekian. Kalau sedekah sekian terus. Ada lagi pecinta Allah. Kalau pecinta Allah, boro-boro ngobrolin pahala, ngobrolin surga neraka, ngobrolin dunia, boro-boro ngobrolin dunia, ngobrolin pahala aja udah gak nyaman, ngobrolin balasan amal aja udah gak nyaman. Sebab apa? Seperti dia ngobrolin pahala sholat duha, ngobrolin pahala tahajud. Sholat duha itu untuk ini, untuk itu, untuk kaya. Itu gak ada nyaman, udah gak nyaman. Udah gak nyaman. Sedekah supaya makin kaya, itu udah gak nyaman udah. Walaupun itu benar menurut kelas pecinta akhirat. Pecinta Allah udah gak nyaman. Sholat duha pengen kaya, jariji pecinta Allah mah gila. Saya mau ulah-ulah kerja dagang, sholat aja, duit aja yang diobrolin. Makanya pecinta Allah mah tilok sholat duha. Orang yang malas. Bukan pecinta Allah, malas. Alasan doang, malas. Kalau sholat aja dia, duha aja, doa aja. Dia doa juga dari Allah, dari Rasul. Doanya juga minta duit dah. Ingkana rizki bisama fangzilu. Tapi udah nggak kebayang mau kaya mau enggak, terserah. Ngedoanya juga perintah Allah, sholatnya juga ngikutin Rasul, ngedoanya juga diperintah Allah dan Rasul, redaksi doanya juga dari Rasul. Saya baca atas perintah Allah dan Rasul. Saya tawadu, saya maksa dalam doa, maksanya juga diperintah Allah. Saya ngototnya juga diperintah Allah. Jadi terus perintah Allah, nggak ada urusan kaya dan miskin, gitu, biasa aja. Itu apalagi wirid ini supaya nggak ada supayanya. Supaya apa? Supaya Allah ridho, kalau cinta udah beres. Wirid ini nih supaya kamu disenengin makhluk. Udah muak gitu. Pecinta Allah mau dengar kayak gitu. Ngapain disenengin makhluk? Yang penting mau disenengin Allah, itu beres. Makhluk mau seneng mau kagak nggak ada urusan. Manusia paling sempurna aja, ada aja makhluk yang gak suka. Nabi Muhammad ya, tetap aja ada yang gak suka. Itu manusia paling mulia itu sedunia akhirat. Tetap aja Abu Jahal CS gak suka. Apalagi kita manusia hina. Ada yang hina atau biasa aja lah. Yang penting kita dibenarkan Allah, tapi masih dihina, udah gak ada urusan. Tapi juga jangan merasa mulia. Kita tanpa bergaul sama pecinta dunia udah tumbuh kembang cinta dunia, apalagi gaulnya sama pecinta dunia terus gitu. Dak majalis setama yuragibu ka fid dunya talaba majalis sama mayuzahiduka fiha. Hindari gaul, ngobrol, interaksi dengan para pecinta dunia yang bisa memupuk makin ambisi duniawi kamu hati. Cari pergaulan orang-orang yang bikin hatimu makin tidak cinta dunia, makin sulit. Itu tuh cari itu, komunitas itu. Ini susah nyarinya kecuali para pecinta Allah. Kenapa? Hati-hati dalam gaul. Kenapa? Al-jinsu yamilu ilal jinsi. Karena setiap jenis itu condongnya kepada jenis yang lain. Satu komunitas pasti masing-masing ada kecondongan, iya. Pasti. Komunitas pecinta dunia nanti mereka nyambung tuh. Nggak akan nyambung dengan pecinta akhirat. Makanya hati-hati. Komunitas ahli zuhud senangnya sama orang yang zuhud nanti. Memang kalau kita flashback ke belakang, di alam ruhnya itu seperti itu oleh Allah. Al arwah junudun mujannadah.
Ruh itu oleh Allah dibarisin sesuai dengan komunitasnya, kayak tentara gitu. Jadi sebelum Allah wujudkan ke dunia manusia, itu di alam arwah sudah dibaris-barisin. Ya kelompok pecinta dunia, ya kelompok pecinta akhirat, ya pecinta Allah gitu. Sebagaimana kemarin ketika Allah menciptakan dunia dengan gemerlapnya, kata saya Siri Sikti, saya dengar dari Abah Uci, maka seluruh manusia memburu duniawi, harta, tahta, kedudukan, rumah, kendaraan, uang, dan lain sebagainya, follower, subscriber, youtuber, akhirnya sambar geledek. Begitu Allah menciptakan sorga dengan berbagai kenikmatan yang dahsyat, 99%, dunia hanya 1%. Akhirnya hanya 10% di antara pemburu dunia yang beralih kepada akhirat. 90% bertahan ketipu oleh dunia. Ketika ada ridho Allah di atas segala-galanya, yang 10% itu hanya 1%. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Hanya 1% yang mencari ridho Allah. Udah nggak cari nikmat di dunia, cari ridho Allah. Mau nikmat mau kagak itu nggak ada urusan. Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, enak alhamdulillah, tidak enak alhamdulillah. Oh itu hanya 1% itu. Para aulia illah berarti itu. Hati-hati. Makanya kata Abah Uci waktu ceramah di Gandaria tuh, Markam hadir ya, kan waktu itu ada dokter yang punya yayasan itu, ingat ya Markam? Itu kan saya MC-nya itu. Masya Allah, saya rada ketar-ketir itu. Ceritanya kan yang pertama dikasih waktu dokter itu, saya nggak mau sebutin namanya, silahkan kalau itu pantas itu waktu saya sebelum mempersilahkan beliau ceramah, itu bukan keluarga guru yang undang, beliau pesan tolong kasih tahu saya kalau haul almarhum, karena almarhum teman saya segulung sageleng waktu mondok di Gerendeng. Oh iya sahabat, pengen takdim haul gitu. Akhirnya dikasih waktu. Ya, begitu saya susun acara pertama pembukaan hadiah puji dan seterusnya. Acara yang kesekian penceramah pertama, lihat tuh kiai titik-titik, saya hanya nulis KH titik-titik. Nah, rupanya tulisan saya kelirik sama beliau, kelihatan sedikit, diminta kertasnya. Coba pinjam kertas dulu susunan acara. Oh ya, saya kira mau apa, ternyata beliau mau nulis DR. Jadi saya nggak tahu beliau tuh dokter gitu. Jadi rupanya pengen dipanggil DR gitu. Aduh. Nah, kalau kita udah mulai kenal Allah mah apa ya, hati itu hambar. Oh, pengen dipanggil titel gelarnya. Ya udah saya panggil. Berarti kan pengen ketahuan makhluk. Gitu, itu udah hambar ke hati saya, udah hambar. Saya bukan berarti zuhud, cuman udah seneng ngaji kayak begini nih. Jadi udah apa ya, hati itu udah nggak nyaman. Berarti riya jelema ya gitu. Begitu ceramah, alhamdulillah alumni kami sekarang pesantren kami ada sekian ribu dan sudah melahirkan alumni yang jadi dokter, jadi insinyur, teknokrat, jadi sarjana ini dan itu, bahkan ada yang pilot. Alhamdulillah. Woy. Saya udah miris itu dengarnya. Wah, Abah Uci kedengar ceramahnya. Asana ngamuk asana. Asana ngamuk rasa-rasa ini. Kita Abah Uci tungkul, tunduk. Saya
ngelirik aja, wah rasanya dibombardir nantinya. Begitu penceramah kedua beliau Abah Uji, aing mate bangga santri walaupun ribuan santri modern mah teu wauh ka Allah karena dididik cinta dunia, cinta titel, cinta jabatan, cinta gelar, menjadi pilot yang lain santri tamah. Santren modern mah mudirun, menyesatkan. Ad-darra yudirru idroron bahwa mudirun aslinya itu menyesatkan, nipu. Luarnya pondok pesantren, jerona masa sekolah ngabohong, bodoh. Kalau dunia mah nggak usah dididik manusia. Yang harus dididik santri itu bagaimana supaya tidak cinta dunia. Walaupun dia jasadnya di dunia, tapi cintanya kepada Allah. Udah jadi ma'rifat ke Allah, udah takut ke Allah. Masalah dunia nggak usah diajarin. Dunia mah jibiliyah, watak. Dia walaupun tidak dididik akan nyari sendiri, bahkan ambisi. Tapi bagaimana manusia tidak cinta dunia? Ini tugas pesantren. Walaupun santri salafiyah 3 orang, nu hiji ingusan terus, nu hiji budugan, nu hiji aduh gudigan, nu hiji ingusan terus, tapi dia ma'rifat ke Allah, tapi dia yakin ke Allah, dia tidak cinta dunia. Ini yang berharga, kata dia begitu. Kata Abah Uji, itu dokter tunduk merah wajahnya sambil gini-gini tangannya, ngopenin karpet tuh gitu raya-raya, asa sakit hati. Bohong, bukan pesantren itu mah mendidik duniawi. Pesantren itu bagaimana caranya santri ma'rifat ke Allah, takut ke Allah, cinta ke Allah, supaya tidak cinta dia zuhud. Baru ini pesantren. Masya Allah. Berapa waktu kemudian, sekitar tahu ada nggak sebulan apa mingguan ya, ada alumni Gandaria. Segitulah, memang Allah mau kasih bocoran. Allah mau kasih bocoran. Namanya Ustadz Musa, saya kenal, senior di Gandaria. Aslinya Kebon Jeruk, dulu lama mondok di Gandaria, sekarang masih ada. Silaturahmi ke pesantren beliau nih, ke dokter, karena kenal. Ada perlu apa gitu. Cerita, aing nyeri hati jasa ke Haji Uji. Benar berarti, benar. Aing nyeri hati jasa ke Haji Uji. Waduh, jabah nama untuk kos gitu. Abah Damyati maksudnya, abahnya gak kayak begitu. Atau Abah Uji dilawan, bau nyeret dia mah. Busernya kiai. Kalau bukan beliau nggak ada yang berani ngomel-ngomel kiai. Itu nyeri hati jasa aing, nyeri hati. Begitu habis ngomong begitu, beliau suatu saat ada acara pulang malam. Mungkin nggak bawa khodam, nggak bawa asisten, nyopir sendiri. Gerbang pesantren termasuk rumah beliau nggak ada yang bukain, turunlah dari mobil. Begitu turun dari mobil, wallahu a'lam bishawab, apa lupa ngerem tangan. Itu kan dari jalan itu mau ke gerbang pesantrennya turun. Jadi jalan di atas gerbang gitu, lebih tinggi dari gerbang. Turun. Sedang buka pintu, mobil maju. Ditabrak ke mobil sendiri. Akhirnya lumayan patah apa gimana kakinya gitu. Oh, jangan-jangan itulah mul ulama masmu kena racun Abah Uji. Harusnya jangan sakit hati, harusnya introspeksi diri. Hakikatnya kan teguran Allah itu. Silahkan bikin pesantren modern kayak tapi didik santrinya supaya kenal Allah, supaya takut ke Allah, supaya tidak cinta dunia. Mau dia gelarnya profesor, doktor, tapi hatinya sudah ahli Allah gitu. Jangan dibangga-banggain, jangan di. So kalau belum takut ke Allah, nggak akan pernah bisa amanah, nggak akan pernah bisa
ibadah qalbiyah nggak akan. Jadi Indonesia ini bukan kurang sarjana, tiap tahun ratusan mungkin ribuan sarjana dilahirkan. Kenapa Indonesia dari dulu gini-gini aja, bahkan makin terpuruk, bahkan makin jadi sarjananya jadi pejabat, akhirnya gantian korupsi mayoritas. Kenapa? Satu penyebabnya, tidak ada akhlak, tidak ada akhlak, tidak ada takwa batin. Kenapa? Karena tidak ada kurikulum ma'rifat. Tauhid itu langka. Makanya kata Gus Dur, ojo mengaji syariat bloko. Wong pinter ngomong nulis lan mojo. Harus ngaji ma'rifat, ngaji ngerasanya terasa. Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan, Allah tahu lahir batin kita. Jujur balik ke saya, tidak jujur balik ke saya. Inna santum asantum lianfusikum wa inna santum falah. Orang tidak akan pernah punya sifat amanah sebelum takut ke Allah, dan tidak akan pernah takut ke Allah sebelum yakin ke Allah. Tidak akan pernah. Jangankan di dinas, di departemen, di masjid pun banyak banget oknum DKM yang maling duit di masjid. Kenapa? Ini mereka hanya tahu Allah, tidak yakin. Kalau tahu di sini doang. Kalau yakin tembus ke sini, ke hati. Nah disinilah qalbu sentral. Ala inna fil jasadi mudghah in fasadat fasadal jasadu kulluhu in fasadat fasadal jasadu in salahat salahal jasadu kulluhu in fasadat fasadal jasadu kulluhu fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Camkan dalam hati itu harus segumpal daging. Daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Daging itu busuk, hancurlah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Jadi hati itu ibarat sopir. Sopirnya baik, soleh, mobil akan mampir di masjid, di mushola. Sopirnya tolih, akan mampir di warung remang-remang. Malas ke masjid. Tapi kalau hatinya sudah takwa dan takut ke Allah, jangankan di masjid, di dinas, di departemen, jadi presiden, Gus Dur, sulit untuk korupsi. Kenapa nggak korupsi? Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan. Saya takut ke Allah. Data bisa saya manipulasi, CCTV bisa akal-akalin, gampang. Manusia bisa saya bodohin, tapi Allah nggak bisa. Walaupun dituduh korupsi, Brunei Gate, Bulo Gate, yang nuduhnya hancur, Sultan Batu Gana. Gitu. Jadi jangankan di masjid, di departemen, di eksekutif, legislatif, yudikatif, kalau udah takut ke Allah, selamat dunia akhirat. Malah yang nuduhnya hancur semua. Lahmul ulama masmum, gitu. Darah daging ulama mengandung racun, hati-hati. Tapi kalau belum takut ke Allah, jangankan di dinas, di departemen, legislatif, eksekutif, yudikatif, di masjid hancur, menghancurkan umat. Boro-boro memperbaiki umat, dirinya hancur, gitu. Kenapa? Sumbernya hubbud dunya rasul hatiah. Cinta dunia sumber petaka. Sumber petaka cinta dunia, menghalalkan berbagai cara. Makanya Nabi sampai 3 kali at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini takwa tuh, bukan di sini, bukan di sujud di ruku, bukan, itu mah luar. Walaupun hebat sujudnya, haji umroh mondar-mandir, kalau ini belum takwa, bohong, ngakal-ngakilin orang, ngibulin orang, nipu orang. La imana liman la amanatalah. Orang yang tidak amanah, tidak jujur, perlu dipertanyakan imannya, gitu. Ya sudah pernah saya cerita testimoni beberapa orang yang Allah kasih senang ngaji tauhid. Waktu belum ngaji tauhid, wah, uang kantor, uang rakyat sikat tiap hari. Tapi begitu Allah kasih, yakin ke Allah, nggak mau. Allah lihat, Allah dengar, saya takut ke Allah. Akhirnya
duniawinya makin berkurang, tapi dikasih kenikmatan ibadah. Bos limbah, wah, ada teman saya bos limbah, waktu belum yakin ke Allah, waya, ya Spanyol katanya, gaya hidup, wah, udah weekend, udah dugem, tiap weekend dugem. Tapi begitu Allah kasih keyakinan ke Allah, ngaji tauhid, ngaji syariat, baru sekarang bangkrut, disurtir oleh Allah, bisnisnya surtir, hancur sampai hutangnya 300 juta. Dihina saudaranya, dihina tetangganya, dihina partner, wah, ditinggalin oleh komunitas-komunitas kayaknya, komunitas gaya hidup, tinggal. Dihina makhluk, tapi apa yang terjadi? Dia dimuliakan Allah, dikasih nikmat ibadah yang belum saya pernah dapatkan kenikmatan seperti ini di saat saya banyak duit dulu. Ketika saya pengen bahagia, saya harus ke dugem, saya harus ke diskotik tiap weekend, 5-10 juta saya habisin untuk membeli bahagia dengan cara berdosa. Tapi sekarang dihina jadi nikmat, kehabisan dunia dikasih nikmat ibadah. Istrinya yang gaya hidupnya luar biasa, sosialita, arisan shopping, share, selfie, begitu suami bangkrut, goodbye suamiku, ditarik sama mertua, ceraikan anakku, kau sudah tidak bisa ngasih makan. Tapi sabar menghadapi ujian Allah. Singkat cerita, berapa waktu kemudian, sudah ada 7 tahunan kali, diservis oleh Allah, bersihin, harta haramnya bersihin, hatinya dibersihin semua. Apa yang terjadi? Istrinya sekarang one day one juice. Dulu nggak pernah kayak gitu, sholatnya jadi rajin, sabar, subur. Sekarang utang mulai dicicil, mulai beres. Kayak yang dulu beda dengan kayak yang sekarang. Gitu. Kayak yang dulu bikin dia lupa diri, tertipu oleh duniawi, terjebak oleh nafsu. Tapi kayak yang sekarang bikin dekat dengan yang masih kaya, bikin rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Dia nggak mau ketipu, kejubujuk rayu oleh dunia, nggak mau terjebak oleh gemerlap duniawi, karena sudah kenal sama Allah yang ngasih dunianya. Dulu nggak kenal, ini milikku, ini hasil kerja kerasku, ini hasil karyaku, ini kegigihanku, aku. Allah nggak ada. Sekarang yang ada hanya Allah, titipan milik Dia. Kenapa Dia ngasih ini padaku? Oh, supaya saya makin dekat dengan Dia yang ngasihnya. Gitu. Waduh, nggak pernah saya dikasih nikmat sholat kecuali setelah hancur dunia saya. Ngajinya rajin, sholatnya rajin, cinta ke ulama luar biasa. Tapi ulama-ulama ahli Allah yang dicintai sama dia, bukan ulama-ulama pecinta dunia. Jadi alarm batinnya sudah berfungsi. Mana ulama yang saya harus ikuti, mana tidak. Masya Allah. Dituntun oleh Allah untuk bisa bayar utang, dituntun. Mungkin udah 100, hampir 200 jutaan, udah hampir lunas utang-utangnya. Bertahap. Saya bisa aja nggak bayar, tapi saya takut ke Allah. Oh gitu. Udah takwa batin. Masya Allah. Ada berapa teman saya yang kayak gitu sekarang? Ada mantan supplier kapal laut, miliarder, ketipu 5 miliar pernah. Sombongnya, tolak pinggang setinggi dada. Umurnya paling 50-an, belum kayaknya. Supplier kapal laut. Kalau bawa mobil, minggir lu, mau minggir lu, kepala lu gue bayar berapa? Karena kan nggak kenal Allah. Begitu Allah kasih paham tauhid,
Allah kasih paham ilmu agama, waduh rendah hati, cinta ulama, cinta ibadah, cinta ngaji, wih luar biasa. Waduh menikmati hidup, Masya Allah. Berat. Kayak yang dulu beda dengan kayak yang sekarang. Bisnis yang dulu beda dengan bisnis yang sekarang. Bisnis yang dulu bikin lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Yang ada aku. Yang hebat aku, yang gigih aku, yang sukses aku. Tapi sekarang yang ada hanya Allah. Yang nuntun saya Allah. Ini titipan Allah. Sekarang punya karyawan berapa belas orang dia, tapi semua jadi mendekat ke Allah. Itu kayak yang dulu beda dengan kayak yang sekarang. Jasadnya di dunia tapi hatinya sudah, ya Allah, ridhoi bisnis aku ya Allah, ridhoi usahaku ya Allah, ridhoi keluargaku ya Allah. Nggak ada yang lebih mahal dibanding ridho. Itu dahsyat pecinta Allah. Kalau udah ngobrol nyambung, bisa berjam-jam ngobrolin tentang kenikmatan batin. Bercandanya bercanda tentang Allah. Aduh, lucu, tapi nyetrum ke Allah nah gitu. Al-jinsu tamilu ilal jinsi. Jadi komunitas itu akan nyambung dengan komunitasnya. Kalau pecinta dunia nih, jenisnya jenis pecinta dunia nyambung dia. Jenisnya pecinta akhirat nyambung. Jenisnya pecinta Allah nyambung sama-sama gitu. Ini kayak yang hadir di sini nih. Wah, kalau Allah bukan Allah yang ngundang, nggak bisa. Nggak bisa. Dan kalau Allah nggak hujamkan cinta Allah, nih nggak bakal ngaji kayak begini. Ini mah ngaji kelas-kelas Abu ya ini mah. Lucu. Tapi oleh Allah dikasih setrum kali gitu. Nggak ada tipe kita ya, karyawan, dagang, ngaji kita posir, sok jasa. Tapi kenapa betah? Mungkin ada sesuatu hati kita oleh Allah dikasih seberkas sinar mahabbatillah. Mungkin itu, mungkin ini dicipratan karomah Tuhan Syekh 0,0 sekian persen itu karomah guru gitu. Saya hanya jadi jalan aja. Kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak bakal suka ngaji kayak begini. Nggak bakal suka. Berat banget. Ngerti kan? Bro. Kenapa pada datang? Kalau Allah bukan Allah yang ini, nggak bisa ini, nggak bisa. Swear, nggak bisa. Berat. Tapi kenapa kita dikasih senang? Nggak ada yang kebetulan. Jangan-jangan ada sepercik sinar Tuhan saya yang Allah titipkan di hati kita. Gitu. Ya tubuh ba'duhum ala ba'din. Sebagian saling mengelilingi. Al-muhibbu 'alal muhibbin hatta yajida mahbubahum 'indahum. Para pecinta akan baur dengan para pecinta yang lain, berbaur. Para pecinta akan bergabung dengan kelompok masing-masing. Al-muhibbuna lillahi yatahabbuna fi fala jarama yuhibbuhum wa ya'iduhum wa yusaddidu ba'duhum ba'dha. Para pecinta Allah masing-masing akan saling mencintai, mencintainya karena Allah. Iya. Kok bisa ya? Ya Allah yang nyambungin. Pasti itu fala jarama yuhibbuhum wa ya'idu, saling memperkuat satu sama lain, saling dukung ba'duhum ba'dha, satu sama lain. Pasti itu. Al-muhibbun yata'awanun 'ala da'watil khalqi, masing-masing saling membantu untuk mengajak orang.
Ngajak untuk apa? Ya daunahum ilal iman, supaya makin dipupuk imannya, supaya makin bertauhid ke Allah, supaya beramal dengan ikhlas, terus saling mengingatkan satu sama lain. Ayo yang latihan ikhlas, latihan ikhlas, latihan ikhlas, saling mengingatkan. Kerja yang ikhlas, dagang yang ikhlas karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tujuannya ridho Allah, ridho Allah. Gaul silaturahmi yang ikhlas, ridho Allah. Terus saling mengingatkan nanti. Sehingga ketika ada yang curhat temannya, diajak ke Allah gitu, diingetin ke Allah. Ini ujian Allah, nanti lewat. Nanti ujian Allah, nanti lewat. Jangan balas keburukan dengan keburukan, awas. Ini ujian Allah. Terus ketika mau putus asa, dipupuk lagi. Jangan putus asa. Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan. Jangan pergi ke dukun, batal. Awas jangan ke dukun. Aduh. Ingat aja dulu tuh, ada yang bawa cincin datang ke guru, gelang jaring ikan di sungai, tiba-tiba dapat gelang kayak yang dipakai oleh para pengawal Majapahit gitu, yang kepalanya naga ya, gelang-gelang para punggawa kerajaan. Mana gelang naga dia? Coba lihat. Oh, ini kayaknya ada isinya Kiai. Ambil sama guru, bawa ke dalam, lu ngambil kampak, di kampak. Ada lagi yang bawa cincin, cincin bertuah nih, ada isinya. Waduh, mana cincin? Ambil kampak, bertuah, musyrik sial. Ada yang bawa apa? Mana apa kan dia? Masya Allah. Jadi masing-masing saling bahu-membahu mengajak manusia yang lain untuk apa? Untuk terus memupuk iman, terus meningkatkan tauhid, terus berlatih ikhlas dalam beramal. Yakhuduna bi'aidihim wa yuqifunahum ala tariqil haqqi azza wa jalla. Masing-masing bergandengan tangan maju menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah lewat ibadah olahraga udah lewat. Jadi udah bukan ngurusin rukun sholat lagi ini mah. Udah bukan ngurusin maksiat mata telinga lagi. Udah maksiat hati ini memang diurusin. Udah ibadah qalbiyah. Tuh, sholatnya udah istiqomah, orang gini-gini mah. Sedekahnya udah istiqomah. Cuman bagaimana cara bisa khusyuk, bagaimana cara bisa ikhlas. Nah, ini yang diopenin gitu. Bukan berarti udah lewat lalu nggak sholat. Iblis sama golongan eling mustika atau pegawaian atau mana Samsudin tugasnya berat apa Samsudin ta jelema murtad disolatin belum orang mustika. Aduh, disolatin, ditahlilin lagi. Tudoraka tahlilna sampai. Aduh, ya baik. Kami sudah bisa sholat hati, buat apa sholat raga? Waduh, saya Tony Rojim tuh. Ayo sing ikhlas, saya belajar. Udah. Itu dulu ada tamu yang jenderal itu, jenderal dari Bandung, diantar sama pengacara. Saya bawain air biasa, ngodam. Kiai tolong doakan, nanti kalau sukses saya kasih hadiah mobil Perosa. Perosa waktu itu sedang booming-boomingnya. Dapat semingguan keingetan Perosa. Kok mau Perosa can datang.
Tiba-tiba begitu ingat berosa, waduh, itu seluruh tubuh kayak ditusuk-tusuk paku dan jarum. Cerita sama saya guru itu, saya sedang di dapur. Waduh, ngaji tadi saya, Masya Allah, ditegur Allah, sakit luar biasa seluruh, kayak ditusuk-tusuk jarum paku. Gara-gara naon? Gara-gara mobil asupan hati. Ngasupan dunia karena hati cenah. Begitu tobat, astagfirullah, hilang lagi. Nah, itu tobat nasuhata. Sakum Madinah kita bi anatut talibin. Ada tobat yang tidak perlu nunggu setahun, tapi seketika tobat diterima Allah. Tata tobat orang kayak begitu. Bukan tobat kayak kita. Astagfirullah, bohong. Bohong kita mah, tapi lumayan. Nah, begitu istighfar dasar dalam, ngaku ke Allah salah, les hilang lagi itu. Allah cemburu, katanya kamu pecinta aku, kenapa memasukkan duniawi ke hati kamu? Cemburu Allah, tegur. Orang mah 24 jam duniawi kabeh, mangana tadi tegur-tegur. Selain tegur keunan orang manggas pino. Karena itu maka kasih Allah khususan pecinta Allah, nggak boleh cinta kepada selain aku. Terus gitu. Ada tamu dari Kerawang. Ceritanya bapaknya curhat ke beliau, Kiai, jengkel jasa abdi ke anak jangan. Kenapa? Atuh anak saya, istri saya sedang mandi diintip ku anak, belum jasa anak. Terus dibuguhun ka indungna cenah. Kurang ngajar nek dipaehat we ku gula cenah. Kalangas jasa dibunuh tadi nama. Eta guru bisaan guru. Cek. Coba. Guru ambil tensi darah. Ini mah bukan anak yang salah. Iya mah bapak hipertensi sehingga halusinasi, kelihatannya anak ngintip padahal enggak. Kelihatannya anak cinta padahal itu sedang hormat ke ibunya. Dek, ulah katipu ku pandangan palsu. Kok gitu? Iya nya dek tuh. Jadi ngarukunkeun abisaan. Didukunkeun, coba curhat ke Kiai Markam. Bono habak anak kos gitu tuh man. Masya Allah, didamaikan. Wow, surat tanah disita oleh pamannya. Senyum deh. Begitu pamannya dihukum ku Allah, busung perutnya, ditengok, diobati, didoakan. Masya Allah, selalu idfa billati hiya ahsan, balas keburukan dengan kebaikan. Kalau bicara Nabi mah terlalu jauh, itu yang saya saksikan guru begitu. Waduh, santet udah luar biasa. Begitu yang nyantetnya kena racun ulama, diobati, diangkat derajatnya, dimuliakan. Nggak ada nyukur-nyukurin. Man khadama khudima. Siapa yang melayani Allah pasti dia akan dilayani oleh Allah. Gimana cara melayani Allah? Atau patuhi Allah. Apa yang diperintah lakukan, apa yang dilarang jauhi sekuat tenaga. Semampu sekuat tenaga. Siapa yang melayani Allah pasti dilayani oleh Allah. Dicukupi kebutuhannya. Dah itu ada katanya waliullah tetap miskin, atau dibere teu hayang ieu. Jangankan wali, Nabi Isa nabi termiskin, rumah aja nggak punya kan? Apakah Nabi Isa menderita atau enggak? Dia emang nggak dikasih pengen oleh Allah, enggak mau gitu. Wali ada yang kan kemarin sudah ya, halaman berapa tuh? Mayyat minhum mayyat ta'ara anid dunya zahiran faqat. Ya mana katanya? Ada para wali itu miskin, tapi hatinya dibikin kaya oleh Allah. Ada yang
kaya hati, kaya harta. Wali Allah ta. Syekh Abdul Qadir Jailani, kaya hati, kaya harta. Ada yang secara lahiriah miskin, keret, nggak punya apa-apa, tapi hatinya kaya. Kaya itu artinya nggak butuh apapun, udah kaya gitu. Nggak tertarik dunia ini, macam-macam. Coba mau dititah milih mana? Belum? Memang ya, potongan jadi wali gitu. Ya, di halaman berapa? Halaman 48. Yang kemarin di pila itu. Minhum may yata'araf 'anid dunya zahiran faqat, zahiran wa batinan. Ada para wali Allah yang kaya harta, kaya hati. Kaya hati itu artinya udah nggak ada di hati kekayaan itu. Mau triliunan, mau enggak biasa aja. Dapat 1 triliun tiba-tiba hilang lagi atau biasa aja gitu. Dia udah nggak butuh. Ada tiada ada sama. Ada yang miskin luarnya tapi hatinya kaya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani begitu. Terserah Allah, dikasih diambil terserah Allah, ditambah dikurangi terserah Allah. Itu ada wali-wali kayak begitu. Udah kapusing urusan dunia. Itu sedihnya kalau hari-harinya tidak diridhoi Allah. Itu yang paling ditakutkan. Hari-harinya jauh dari Allah, hari-harinya tidak cinta ke Allah, hari-harinya tidak patuh ke Allah. Itu yang paling ditakutkan. Patuh dalam skala umum. Makanya kata guru, santri ngaji yang benar, sing yakin ke Allah. Kalian mau jadi apa pulang pesantren, mau jadi pengusaha kah, mau jadi petani kah, mau jadi apa, yang penting hati kamu sudah ada Allahnya, kata guru. No penting siang ke saya Allahan hatena. Kayak sia di pasar jadi pengusaha, jadi kiai di pasar. Di kiai nggak apa-apa nggak dipanggil kiai oleh makhluk. Apa artinya panggilan makhluk? Yang penting hati kamu sudah dikiaikan Allah. Cuman gak diterusin, daripada dikiaikan makhluk hatena iblis gitu. Hatena dunia malulu Allahan gitu. Aduh, ngeri. Jadi kita bagaimana caranya di dunia, jasad di dunia, hati sudah bersama pemilik dunia gitu. Ya Gus Dur kayak begitu Gus. Gus Dur tuh kuliahnya di Al-Azhar Mesir bareng sama Cak Nur, Profesor Dr. Nurholis Majid. Waktu kuliah di Al-Azhar Mesir bareng, sama-sama ke Amerika juga. Beres di Mesir ke Amerika. Cuman Gus Dur mah begitu ke Amerika, otaknya ikut Amerika, hatinya tetap Mekah gitu istilahnya. Kalau Cak Nur hati ikut otak, tuh sama-sama Amerikanism. Makanya begitu dia jadi rektor Universitas Paramadina, jadi keyakinan yang sekuler, liberal. Waduh, ngeritik Quran. Cak Nur ngeritik Quran. Tahu nggak itu sebelum meninggal? Ayat apa tuh? Lidzakari himmatil hadil unsayain. Bagian waris laki-laki 2 kali lipat perempuan. Ini ayat sudah tidak relevan dengan zaman, harus dianulir. Ayat Quran dianulir loh. Wanian berani banget. Kenapa? Karena ini zaman emansipasi wanita. Dulu kan benar perempuan jarang yang berkarir, sehingga ahli waris laki-laki 2 kali lipat perempuan. Kalau sekarang mah tuh beda. Banyak perempuan yang jadi pemimpin, perdana menteri, jadi pengusaha, jadi waduh jangan. Ya nggak ngaji usul fikih ya begitu akhirnya ngelantur. Emang Allah nggak tahu zaman bakal begini? Pugu begini gimana Allah pugu? Aduh, naudzubillah min dzalik. Murtad tante tak karena hukum nakos itu ya.
nggak ngaji usul fikih, nggak ngaji qawaidul fikih, harusnya begitu tuh. Bukan karena masalah itu, hikmatul hukmi, elatul hukmi, hikmatul hukminya. Mau kaya mau tidak kaya perempuan nggak bisa, tetap baik. Lidah karim bukan karena itu alasannya, bukan. Gitu. Nggak ngaji usul fikih sama. Jadi Gus Dur mah mau jadi presiden atau tidak, sekalipun udah jadi nomor 1 di Indonesia, kursi presiden udah nggak kerasa, udah nggak ada rasanya mau jadi presiden mau tidak. Buktinya yang jadi presiden dihina, gitu aja kalau repot, sudah ada saya maafin, nggak ada penjara-penjara. Begitu ya, begitu grup itu, waduh, saya lihat itu beritanya. Aduh, kalau kira-kira bukan Gus Dur dihukum ya, miing. Dokter Andes Deddy Gumelar dihukum, pokoknya apa? Dihukum. Lagi biar BCA ngahina-hina Gus Dur. Wow, itu redaksi Indosiar langsung kerang-kering, hentikan, menghina guru kami. Sekian puluh juta warga Nahdien takdirnya ngelihat acara itu. Waduh, aja banser berapa ribu banser siap booking kereta Jawa Tengah Jawa Timur, mau bikin banjir darah, awas begitu nggak minta maaf. Waktu itu Deddy Gumelar jadi anggota Dewan DPR RI, datang ke Istana Negara. Pak Gus Dur, Pak Presiden, saya mohon maaf saya hilang. Saya ngelihat itu beritanya. Gitu aja repot. Sebelum kau datang sudah aku maafin. Kalau bukan Gus Dur, pasal penghinaan presiden, hukum sidang. Atau Gus Dur mah udah hatinya udah nggak ngerasa mulia dengan kursi presiden, udah enggak. Bahkan kalau boleh mah nggak mau dikawal kemana-mana, nggak mau, protokoler nggak mau. Pas pampres gue bingung buku. Di apa itu stroke udah berapa kali operasi stroke, berapa kali operasi stroke, udah 2 kali ya. Itu sisa operasi 2 kali, sisa operasi otak. 1000 nomor telepon masih hafal, tadinya 2000 nomor telepon hafal. Pasca operasi masih hafal 1000 nomor telepon. Kita nggak ada operasi, nomor sendiri kayak aing poho ya nomor aing. Ya nomor aing belakang. Jenius otak. Jadi Gus Dur mah tidak ngelihatnya itu hipernormal, bukan abnormal, hipernormal. Jadi buta tapi bisa memimpin 200 sekian juta yang melek. Berarti kelebihan bukan kekurangan, gitu. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kunjungan ke berbagai negara nggak perlu jubir. Nggak perlu jubir. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa dikuasai. Masya Allah. Yang lucu kan waktu sama Raja Arab kan, Raja Saudi. Waduh, itu Raja Arab nggak pernah ketawa. Begitu dialog bilateral sama Gus Dur, ngakak. Sampai ada yang nyuratin warga negara Saudi, makasih Pak Presiden Indonesia, seumur hidup kami belum pernah ngelihat gigi raja kami. Gara-gara diguyonin sama Pak Presiden Indonesia, jadi saya tahu gigi raja saya. Diguyonin itu kan di Istana di Jabal Abi Qubais itu ada ruangan yang mamnu'ud dukhul, gitu. Dilarang masuk ruangan khusus ini. Diguyonin sama Gus Dur, hei raja, kalau kata bahasa Indonesia, kalau di saya mah dukhul itu begini. Memasukkan kelamin suami kayak sih dukhul namanya itu. Waduh, ngakak, berarti di kamar ini nggak boleh begini ya. Gus Dur ngakak tuh. Dibahas di Kikendi, buka lagi di YouTube Kikendi. Tentang keunikan Gus Dur waktu hari 1000 harinya Gus Dur. Terus Bill Clinton waktu itu, saya masih ingat itu kunjungan bilateral Gus Dur ke Bill Clinton, Gedung Putih.
Itu hanya sama protokoler hanya dikasih waktu setengah jam. Pertemuan Gus Dur sama Clinton. Apa yang terjadi? Waduh, molor, bukan setengah jam, jadi 1,5 jam. Karena senang Clinton ngobrol sama Gus Dur. Diguyonin sama Gus Dur. Clinton, lu waktu selingkuh sama Monica di kamar mana lo? Kan heboh itu Monica. Selingkuh Clinton sama Monica itu. Anggota dewan ya, senat ya, Amerika. Sampai kan heboh, banyak air sperma di celah dalam Monica katanya kan. Saya ikuti beritanya itu kalau nggak salah. Diguyonin sama Gus Dur itu, ngakak Clinton. Belum lagi sama Fidel Castro, presiden Kuba. Udah beres bilateral, Gus Dur disiapin apartemen, hotel megah. Gus Dur udah pakai kolor, udah mau tidur, datang Fidel Castro ke tempat penginapannya. Gus, coba kita ngobrol lagi yuk, saya senang. Jok-joknya masih ada lagi nggak? Senang humor-humornya. Abu Nawas satu dilawan. Masya Allah. Begitu lantik jadi presiden, kan beliau presiden terbanyak keliling luar negeri kan, difitnah sama orang yang oposisi. Atau difitnah gimana? Gus Dur ngapain jalan-jalan? Mau ngelihat apa Gus Dur? Dituduhnya kan hayang jalan-jalan. Atau nah Gus Dur jalan-jalan jatuh ke tembok. Ngelihat apa? Cuman itulah oposisi ya, PKS, HTI waktu itu yang keras sama Gus Dur, FPI. Nah, apa tujuan Gus Dur? Untuk memperkuat kedaulatan negara Indonesia, gitu. Seluruh dunia dikunjungi. Lalu untuk membuka hubungan bilateral ekonomi. Nah, begitu mau masuk ke Israel kan, waduh, dijaga habis sama partai PKS, sama HTI, sama Gus Dur Yahudi. Atau Gus Dur hehehe. Padahal Gus Dur mau nerangin Islam ke orang Israel. Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Supaya apa? Supaya China herang laukna benang gitu. Dia masuk lewat jalur diplomatik, terangkan Islam. Akhirnya kan setelah itu, setelah Gus Dur tidak ada, diterusin sama Yahya Stakuf kan, ke PBNU, masuk ke Israel, mau nerangin Islam. Karena setahu mereka Islam itu anarkis, teroris. Jadi supaya dijelasin sesuai dengan aslinya gitu, apa adanya. Karena mereka hanya tahu dari media. Cuman keburu dimusuhi, keburu dicekal. Waduh, gitu. Saya waktu ngaji tauhid di Mustika apa? Masjid Pak Samsudin. Almarhum Pak Samsuri ya, Samsudin. Waduh, saya waktu orang Pancasilais mah Gus Dur saya bilang. Pancasilais, ketuhanan yang maha esa. Sila pertama sudah mendarah mendaging, esa zat, esa sifat, esa perbuatan sudah mengakar, melekat, baru tuh jadi Pancasilais orang. Kalau sudah ketuhanan yang maha esa melekat, berarti bertauhid, muwahhid, maka sila kedua, 3, 4, 5 akan ngikutin. Gitu, nggak bisa penataran P4 nggak bisa. Tuh Gus Dur Pancasilais, contohnya negarawan Pancasilais. Orang HTI Wahabi bilang apa? Gus Dur Pancasila, Yahudi. Pancasila tuh tauhid. Waduh, nggak pernah ngaji lagi akhirnya sampai mati tuh. Beda sama di Puri itu. Kalau di Puri hidayahnya istiqomah terus sampai tahun ke-8 beliau akhirnya alhamdulillah Allah buka hatinya. Sekarang luar biasa tauhidnya, luar biasa ke-NU-annya tanpa saya minta, tanpa saya suruh. Dulu anti madhab, sekarang mendalami Imam Syafi'i. Dulu anti kunut, anti tahlil, anti marhaba, sekarang kadang-kadang mimpin tahlil. Saya tanpa nganjurin dia begitu, dia udah kebuka hatinya. Karena begitu saya ngasih contoh, dia tetap utuh gitu, istiqomah ngajinya. Saya ikuti terus, saya pengen tahu, saya ikuti terus. Nah kalau di Mustika, begitu saya bilang contoh Gus Dur, mental, keburu seuzon gitu. Akhirnya di-cut oleh Allah, cabut hidayahnya.
Itu, wow sekarang luar biasa itu yang di Puri itu. Tadinya gembong Wahabi beliau. Waduh sekarang, masya Allah luar biasa. Dulu ziarah musyrik, kunut bid'ah, tahlil bid'ah. Bahkan yang paling parah, sholat nggak pernah pakai bismillah, ikut sudes. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, suram jasa. So sekarang pakai bismillah, sekarang ikut Syafi'i, Imam Syafi'i tanpa saya suruh. Pernah bilang begini, itu haul di Cilongok bid'ah. Haul itu bid'ah kan, Wahabi itu. Terus apa itu? Katanya Abdul Qadir Jailani ngelemparin Baqiyah dari mana? Mesirnya, dari Baghdad ke Mesir, nyampe. Nggak mungkin, kata dia. Lalu yang udah meninggal, ruhnya direbut lagi sama si Abdul Qadir, dibalikin lagi. Nggak mungkin, saya nggak percaya itu kayak begitu, karomah katanya itu. Ngomong sama saya waktu itu belum, baru 70%. Beliau percaya ke pengajian tauhid. Akhirnya saya perkuat, sama saya juga nggak percaya, saya bilang. Itu makaromah mah buat ngehibur anak-anak TK, Islam pemula. Kalau kita mau udah sarjana. Apa yang saya sukai Syekh Abdul Qadir Jailani itu, kata beliau, zuhudnya, qanaahnya, ikhlasnya, sama itu namanya pasca sarjana. Ya. Ya kalau saya protes enggak ngaji lagi dia. Dia angon terus. Saya dukung terus, istiqomah banget ngajinya. Lama-lama nanti oleh Allah dikasih. Kalau saya debat bisa aja begini, Bapak mukjizat percaya nggak sama Nabi? Itu percaya. Atau kenapa karomah itu percaya? Mukjizat itu sama dengan karomah, cuman mukjizat pada Nabi adanya, karomah pada wali gitu. Cuman saya nggak berani, belum waktu nyantangin begitu. Kayak pundungnya nanti ngaji deui bahaya. Alhamdulillah udah ngaji ada 12 tahunan beliau. Tadinya ngajinya di sini. Waktu ini belum dibangun, pulang kerja nggak pulang lagi, ngaji di sini bertahun-tahun. Dan nggak pernah salaman ke saya karena bid'ah. Salaman bid'ah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu bid'ah itu menurut Wahabi. Suatu saat ada waktunya beliau berterima kasih, kenalan sama saya. Saya nyari pengajian tauhid susah di mana-mana. Di mana-mana pengajian fikih saya nggak suka. Fikih itu berbeda pendapat ulama-ulama. Saya nggak mau kayak gitu-gituan. Langsung Nabi aja. Dia hanya cocok ngaji di sini dia. Susilit ngaji tauhid nggak ada di mana-mana. Terus berapa tahun ngaji di sini, terus di Puri ngadain pengajian, dia jadi salah satu panitia. Terus tahun ke-8 apa ke-7 mulai dibuka hatinya. Nah, terus sekarang udah 12 tahun, luar biasa. Oh, kalau saya nyebutnya, gurunda. Ada apa aja nanya ke saya sekarang. Fikih juga nanya sekarang. Suatu saat beliau nanya tentang apa, fidyah. Itu meninggal sholatnya tidak ketinggalan sholat sekian waktu harus gimana, gurunda. Fidyah. Imam Syafi'i menghukumi harus fidyah. Caranya gini. Dulu waktu masih Wahabi, fidyah nggak ada sholat fidyah, yang ada puasa doang. Nah, begitu udah dibuka hatinya oleh Allah, jelin fikih baru nerima. Gitu, bener hati dulu. Dan pantas Nabi Muhammad SAW 13 tahun pertama di Mekah tauhid. 10 tahun berikutnya baru fikih syariat gitu. Hatinya dulu, hatinya. Kayak di mana tuh, di Permata, Pak Budi ingat. Wow, Pak Budi gembong Muhammadiyah, luar biasa dosen. Tapi karena oleh Allah mau dikasih hidayah, istiqomah ngajinya. Terus istiqomah. 13 tahunan beliau istiqomah, dosen. Kalau doa setelah ngaji nggak pernah pakai peci, nggak pernah. Kaos saya segini celana panjang, biarin, nggak masalah. Yang penting ngaji. Nah, tiba-tiba diam-diam nyebar buku Persis. Oh, ke jamaah-jamaah. Pak Markam udah gabung waktu itu ya? Belum. Oh, itu. Akhirnya jamaah laporan ke saya.
itu ada jemaah yang nyebar bahwa bapak ibu Nabi Muhammad katanya orang musyrik. Ada hadisnya katanya. Gimana hadisnya? Itu bukunya disebarin sama dia. Terus tahlil bid'ah katanya, bid'ah. Oh, saya lapor ke guru masih ada waktu itu. Ada jamaah mustika, dosen nyebarin buku ini katanya, terus bahwa Nabi Muhammad bapak ibunya ahli neraka. Oh, tama pasti persis, tama kata guru. Itu pasti pengarang bukunya Ahmad Hasan katanya. Kau tahu? Iya, waktu ke haji mondok di Sukabumi, itu orang Bandung, Ustaz Ahmad Hasan itu selalu ngajak debat sama kiai-kiai kita, tapi nggak pernah dilayanin karena bukan cari kebenaran, pembenaran. Dia nggak percaya kitab kuning, hanya pengen Quran hadis, jadi buang waktu. Coba aja dipinjam bukunya. Saya pinjam ke Pak siapa tuh, bapak yang tua itu siapa, lupa. Pak Kariman, pinjam bukunya, jangan lupa suruh saya. Bawa sini, pinjam ya. Bener Ahmad Hasan, guru tahu. Halaman sekian. Wa kana abuhuma minal musyrikin. Bapak ibu Nabi Muhammad adalah orang-orang musyrik, ahli neraka. Buset, hadis naon ieu? Hadis comberan orang. Nah, begitu saya udah kitab Tijan mau halaman terakhir tuh tentang leluhur Nabi, saya cerita sama guru dengan kendoana ya rek ngabahas silsilah kangjeng Nabi, nasab Nabi, leluhur Nabi gitu. Di situ kan ada hadis lam azal ankulu illa min aslabi tahirin ila arhamit tahirat. Kata Nabi, aku lam azal orang gingsir-gingsir, artinya teureun, artinya selalu. Saya selalu dipindahkan oleh Allah min lam azal al-kulu illa min aslabi tahirin ila arhamir tahirat. Aku ini selalu dipindahkan oleh Allah dari tulang rusuk yang suci menuju rahim yang suci pula. Suci di situ gimana? Min sifahil jahiliyah. Jadi ruh Nabi Muhammad dititipkan oleh Allah ke Nabi Adam, lalu Siti Hawa, terus ke bawah, terus sampai ke Sayyid Abdullah, Siti Aminah. Semua ini orang-orang suci. Karena dititipi ruh suci, maka jasadnya, ruhnya harus suci semua. Suci di situ, tidak pernah ngelakonin kemusyrikan, tidak pernah ngelakonin kelakuan jahiliyah, mabok, zina, nggak pernah. Tidak pernah nikah kecuali secara Islam. Gitu dijelasinnya. Itu saya mau ngejelasin itu tuh. Ada Pak Budi ngaji. Saya minta doa ke guru, minta nasihat dulu. Istikharah, salat hajat, kata guru. Jangan merasa pintar, jangan merasa mampu. Minta dibimbing Allah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah Pak Budi. Gitu. Saya jelasin kayak gitu. Saya ngelirik Pak Budi. Melongo, manggut-manggut. Oh, ngerti berarti. Alhamdulillah, eta Pak Budi, tobat nasuha. Nah, begitu ibunya wafat, ibu saya wafat, nggak sholat sekian lamanya. Harus gimana? Fidyah. Oh, ada fidyah ya sholat? Ada. Bukannya puasa doang? Bukan. Imam Syafi'i. Oh, ya. Dulu anti. Kan dalam Quran fidyah itu hanya dijelaskan dalam puasa kan. Tapi dia tut'amu miskin. Gitu. Jadi pentingnya bermadhab gitu. Alhamdulillah hidayah Allah. Oh, Pak Budi luar biasa. Luar biasa hidayahnya. Nah, inilah pentingnya kita nyari guru, pentingnya bergaul sama orang-orang yang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man khadama khudima wa man ahsana yuhsanu ilaih. Siapa yang berbuat baik maka dia akan dikasih baik oleh Allah. Dibalas dengan kebaikan. Wa may yu'ti yu'ta. Siapa yang ngasih pasti akan dikasih. Siapa yang kikir pasti dikikirin, gitulah ujungnya. Tuh. Idza amilta linnar kanatin naru laka godan. Kalau kamu beramal untuk neraka, nanti neraka bakal jadi milikmu. Gitu. Ya. Maksudnya gimana? Kama tadi nutudan kama takunu yuwalla alaikum. Ini saya hadis ini udah dengar dari tahun 95 ini. Ternyata guru sudah mengamalkan ilmu ini tahun 95. Masya Allah. Saya emang ngaji belum.
Waktu kapan? Waktu saya mau ngelamar ke Kulon, ke Baros. Ji, nanti ngelamar yang gede ya, 10 gram lah ngelamar. Gede amat. Iya. Terus nanti mas kawin yang gede 50 gram. Gede amat. Sama tadi itu dah. Itu tuh. Ini hadis ini nih, makanya terngiang sampai sekarang. Oh, ini hadis yang ada di kitab ini. Maksudnya kumaha tak? Karena itu keluarga mertua beragama, keluarga ulama. Kita hargai pakai agama. Kita hargai pakai adab, akhlak yang mulia. Mereka tidak ingin dihargai, tapi kita harus menghargai. Mereka tidak berharap dimuliakan, tapi kita harus memuliakan. Kama tadi itu dan gitu. Masya Allah. Iya, emang udah rezekinya. Waktu itu tunangan 10 gram, mas kawin 50 gram. Kemarkang, mas kawin seperangkat alat sholat. Mau kena 35.000, panas dipakainya. Sajadah 10.000, Quran dapat ngambil di masjid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'malukum ummalukum wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala dan kecipratan keberkahan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwaffi ni'amatika bi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin salatan tasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tahsinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina wa liawladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa abina wa nahabina bik wa liman ahsana ilayna lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yadhkuruka wa la yansaka hatta la yakuna lisyaitani 'alaina sabil hatta la yakuna lid dunya 'alaina sabil hatta la yakuna lin nafsi 'alaina sabil hatta la yakuna lil khalqi 'alaina sabil hatta la yakuna lil masyaikhati 'alaina sabil. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfiruka wa atubu ilaika sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba kalamil qur'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina waj'al bainana wa baina man ta'ala wa 'ala la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.